Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlukan Kau, Tuhan. Kami perlukan Kau. Kami perlukan Kau, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlukan Engkau, oh Tuhan. Perlukan di hidup kami, Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sekalipun aku harus melewati maut, aku
pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan, setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, seringkali pikiran kami terganggu, sehingga tidak seluruhnya firman Tuhan itu dapat kami tangkap. Apalagi kami masukkan di dalam pikiran hati kami untuk kami tindak lanjuti dengan suatu kehidupan rohani yang lebih baik. Namun demikian saat ini Roh Kudus, kami mohon Tuhan akan menyertai kami, sehingga dengan firman ini kami bisa dapat lebih mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita hanya bisa berbicara tentang firman Tuhan
dalam bentuk online. Tapi saudara, yang penting firman Tuhan itu harus kami dengar dan kami dengarkan, lakukan, terapkan di dalam hidup, supaya dalam menghadapi situasi dunia sekarang ini kami tetap memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, untuk itu mari saya ajak saudara membuka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 63 ayat yang keempat. Mazmur 63 ayat yang keempat yang dikatakan begini. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Saya ulangi ya saudara. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Ayat ini ya saudara, saudara sudah sering baca dan juga sering diuraikan, ya. Tapi untuk menyadarkan kehidupan kita itu sering terbengkalai sehingga kami kurang mampu menikmati akan firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Dikatakan sebab kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kata bibirku akan memegahkan engkau. Nanti saya jelaskan ya. Sebab kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Pernahkah saudara itu membayangkan ayat ini sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat? Orang yang berpikiran sehat sulit untuk bisa menerima ayat ini yang mengatakan kasih setiamu itu lebih baik dari hidup. Kalau saudara renungkan betul-betul saudara, di dunia ini tidak ada yang lebih baik dari hidup. Upama saudara itu ditantang, ya, ditantang. Ini saya beri kamu uang triliunan, ya, tapi nyawamu tak cabut, nyawamu tak cabut. Pilih mana? Uang triliunan saudara. Untuk mendapatkan uang triliunan itu
itu tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang. Di Indonesia saja upamanya yang rakyatnya lebih dari 240 juta atau berapa, itu yang punya uang triliunan itu hanya beberapa gelintir saja, sehingga sulit untuk punya uang triliunan. Ya. Nah sekarang ada orang bilang, saya kasih uang triliunan, tapi nyawamu tak cabut. Saudara mau yang mana? Mau triliunan atau mau nyawa? Orang yang berpikiran sehat, ya saudara, akan berkata, "Dak punya uang triliunan gak patean," kata orang umum katakannya. Dak punya uang triliunan dak patean. Sing penting saya ini hidup. Jadi menurut pikiran manusia, ya, hidup itu tidak ada tandingannya. Di dunia ini tidak ada tandingannya hidup. Orangnya, saudara, kalau saya melihat di televisi itu ya, di luar negeri itu ada, misalnya di Amerika, ya, ada juga orang yang tidak punya apa-apa. Tidurnya itu di jalan-jalan, udaranya dingin, bahkan mungkin bersalju. Hidupnya itu di jalanan. Saudara bisa bayangkan dinginnya luar biasa. Tetapi dia bertahan karena dia mempertahankan hidup. Ya. Hanya karena belas kasihan dari orang saja, tetapi tidak apa-apa. Dia mempertahankan hidup. Jadi tidak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada hidup. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur 63 ayat 4 ini dikatakan, kasih setiamu itu lebih baik dari hidup. Ini sebatas-batas kemampuan berpikir manusia. Ya. Manusia tidak bisa terima, saudara. Manusia tidak bisa terima. Tetapi saudara, kalau Allah berfirman bahwa kasih Allah itu lebih baik dari hidup, aduh, itu kita membutuhkan pemikiran yang rohani. Ya? Pemikiran yang jasmani tidak mampu untuk memikirkan ini. Allah itu lebih baik daripada hidup. Itu membutuhkan pemikiran yang rohani. Bayangno saudara, tidak ada yang lebih baik dari hidup. Tapi Tuhan berkata, kasih Tuhan lebih baik daripada hidup. Kalau saudara baca, ya,
Di dalam kitab Nabi Yesaya, tidak usah dibaca, saya jelaskan. Pasal 49 ayat yang 15 dikatakan tentang kasih. Ya. Di dunia ini menurut Yesaya tadi, tidak ada kasih yang lebih baik dari kasih seorang ibu terhadap anaknya. Di dunia ini tidak ada kasih yang lebih baik daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya. Tetapi saudara lihat, seorang ibu bisa meninggalkan anaknya. Bahkan kalau saudara baca di surat kabar, ada anak yang dilahirkan dibuang di sampah, di tempat-tempat pembuangan. Itulah batas-batas kasih seorang ibu. Tidak ada yang lebih baik kasih seorang ibu terhadap anaknya. Tetapi ibu tega membuang anaknya. Tapi Mazmur berkata, kasih Allah lebih baik daripada hidup. Itu akan dirasakan kalau kita mempunyai kehidupan rohani yang lebih baik. Mungkin kita ini orang yang setia ke gereja, senang berdoa, suka baca kitab suci, senang mendengarkan khotbah, tapi hanya sampai didengar saja. Kami belum pernah merenungkan bagaimana yang dikatakan kasih Allah itu. Belum pernah kita memikirkan tentang kasih Allah. Mazmur mengatakan kasih Allah itu lebih baik dari hidup. Ingat saudara-saudara, beri tempat di dalam hatimu, Roh Kudus akan berbicara untuk menumbuhkan suatu kehidupan rohani, sehingga paling tidak saudara itu mengerti, menghayati arti pengorbanan Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah. Dan kita manusia itu manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu tidak bisa lagi hubungan dengan Allah. Kecuali Allah turun ke dalam dunia. Allah menjelma menjadi manusia. Itu pun belum cukup. Allah harus mati di atas kayu salib. Karena dia Allah, dia tidak bisa mati, saudara. Allah itu kekal,
Saudara bisa membayangkan pengertian kekal? Bandingkan saudara ini hidup ini baru berapa lama? Sudah 20 tahun, 30 tahun, 80 tahun, untuk rasanya itu sudah lama. Tetapi Allah itu kekal. Dan kasih Allah itu juga kasih yang kekal, saudara. Hidup kita ini cuma sementara. Tetapi orang yang menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Itulah yang dikatakan kasih Allah itu lebih baik daripada hidup. Mari kita renungkan dan kita hayati. Kita berdoa minta Roh Kudus, ukirkanlah firman-Mu di dalam pikiran hati kami, supaya kami mempunyai kemampuan untuk lebih mendekati Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih melakukan suatu hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pada saat itu hamba-Mu hanya alat. Biarlah Roh Kudus yang berkarya menembus hati kami. Tolong Tuhan, supaya hati kami menyadari bahwa kasih Allah itu lebih baik dari hidup. Seringkali kami cara berpikir manusia itu terbatas sekali, sehingga kami anggap tidak ada yang lebih baik dari hidup. Tetapi firman-Mu mengatakan kasih-Mu lebih baik dari hidup. Biar ini mengukir hati kami, sehingga hidup kami dalam situasi yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, bahaya akan virus corona ini, kami tetap berpegang pada kasih-Mu, sebab kasih-Mu itu lebih baik daripada hidup. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.